Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan, kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala ini. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan bawakan renungan firman Tuhan dengan judul Menghakimi Orang Lain. Kalau lihat judulnya, sudah pasti menghakimi orang lain itu Tuhan gak suka untuk kita lakukan. Kita semua tahu itu, tapi kita mau kembali diingatkan dan kita mau belajar apa kata firman Tuhan mengenai menghakimi orang lain. Yang pertama di dalam Matius 7 ayat 1 terjemahan baru. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat ini sangat sederhana, hukum yang sederhana. Kalau kita tidak mau diperlakukan buruk oleh orang lain, maka kita juga jangan memperlakukan hal seperti itu kepada orang lain. Itu sudah kita semua tahu hukum itu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu yang pertama, ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu misal ada orang yang sedang mengalami musibah atau sedang diproses oleh Tuhan, atau mungkin sedang mengalami masalah, mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya, maka kecenderungan kita sebagai manusia itu apa? Kita suka mencari tahu. Kenapa ya kok dia sampai mengalami gitu ya? Oh pantes, dia sih orangnya jahat, ya pantes lah begini, pantes lah. Ya ini anggap aja hukuman dari Tuhan, teguran buat dia. Kita ini jadi mereka-reka. Padahal soal penghakiman, soal didikan, soal proses itu semua adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Sebagai sesama manusia, apalagi sebagai sesama orang beriman di dalam Tuhan Yesus, maka seharusnya yang Tuhan mau adalah kita saling mendoakan. Kalau ada orang yang susah, kita bukannya kapok, makanya jangan sombong jadi orang, biasanya gitu. Tapi seharusnya yang Tuhan mau kita mendoakan, kita memberi penghiburan. Semoga cepat selesai ya masalahnya. Kalau sakit semoga cepat sembuh ya, Tuhan pulihkan. Hal-hal yang membangun seperti itu. Baru-baru ini kalau kita tahu berita yang cukup gempar, yaitu kebakaran yang terjadi di Amerika, di negara bagian California, tepatnya di kota Los Angeles. Di situ sedang terjadi kebakaran sejak tanggal 7 kemarin sampai hari ini belum selesai. Itu kebakaran yang sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Di situ adalah kawasan elit di mana selebriti, orang-orang terkaya di dunia punya rumah di situ, punya properti di situ. Sekarang habis terbakar, hampir semuanya habis terbakar. Ketika saya lihat itu, dalam hati saya, rumah-rumah mewah kayak gini terbakar, kerugiannya berapa? Sampai hari ini ditaksir kerugiannya sampai 2.400-an triliun rupiah. Sangat besar sekali jumlah kerugiannya. Kemudian saya penasaran, saya lihat kolom komentarnya. Saya lihat kolom komentarnya ini sedih juga. Saya ini sebenarnya mencari komentar yang kira-kira nadanya kayak gini. Turut berbelasungkawa atau turut berduka cita, turut prihatin, atau semoga lekas selesai masalahnya di sana, atau gimana. Pokoknya yang kata-kata yang mengandung empati gitu. Ternyata tidak. Yang paling banyak komennya adalah ya itu sudah upahnya mereka, karena mereka hidup asal-asalan, mereka hidup jauh dari Tuhan. Ada yang bilang ya sudah, itu sudah sepantasnya mereka mendapatkan ganjaran seperti itu dari Tuhan. Komen-komennya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayat kedua di dalam Roma 2 ayat 1 terjemahan baru. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Mungkin saudara bilang, loh saya nggak melakukan dosa yang sama kalau saya menghakimi orang. Mungkin ada orang yang kedapatan dia mencuri atau apa, terus saya menghakimi dia. Saya nggak mencuri, tapi saudara mungkin melakukan dosa yang lain dalam bentuk yang lain. Kita semua ini nggak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Kita semua ini masih kadang-kadang berbuat dosa. Meskipun satu dengan yang lain nggak sama, tapi sama-sama kadang-kadang kita masih bisa berbuat dosa. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas, kita baca yang bagian B-nya saja.
Roma 2 ayat 1 bagian B, firman Allah yang hidup. Bila saudara mengatakan bahwa mereka jahat dan seharusnya dihukum, berarti saudara berbicara mengenai diri sendiri, karena saudara juga melakukan hal-hal yang sama. Ayat ini jelas sekali menjelaskan kepada kita bahwa menghakimi orang lain itu tidak mendatangkan keuntungan apapun. Kita pun layak dihakimi sebenarnya, karena kita semua masih berbuat dosa. Kita semua masih belajar untuk hidup kudus sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tertimpa musibah, ada orang yang tertimpa masalah, yang Tuhan mau bukan kita kemudian berkata sudah sepantasnya orang ini rasain dan hal-hal seperti itu. Tapi yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, kita mendoakan, kita memberi semangat, kita mendorong mereka untuk bangkit, sehingga kita ini jadi satu tubuh Kristus. Kalau kita bicara saudara seiman, tubuh Kristus yang saling membangun satu dengan yang lain. Kalau orang lain di luar Tuhan, maka kita menjadi pribadi Kristus di hadapan mereka. Kita mencerminkan karakter Kristus di hadapan mereka. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita ngakunya anak Tuhan, kita ngakunya pengikut Kristus, kita ngakunya muridnya Tuhan Yesus, maka seharusnya kita pun mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Kita tidak akan dengan mudah menghakimi orang lain. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sudah mendengar firman Tuhan, kemudian menyimpan dalam hati dan melakukannya. Bela segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Saya bersyukur Bapa, firman Tuhan kembali pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh menghakimi orang lain. Kami tidak boleh menghakimi sesama kami, karena kami juga masih manusia yang sering kali melakukan dosa dan kesalahan. Yang Tuhan mau ketika kami melihat saudara kami mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami proses dari Tuhan, yang Tuhan mau adalah kami saling mendoakan, kami saling menguatkan, kami saling membangun dengan semangat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati kami, jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Pagi hari ini yang mau untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah Tuhan pimpin langkah hidup kami. Biarlah Tuhan ajak kami masuk dalam agendanya Tuhan. Bukan kami yang memaksa Tuhan masuk dalam agenda kami, tapi kami yang menyerahkan diri kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya masuk dalam agendanya Tuhan. Kami yakin, kami percaya kalau hidup kami adalah agendanya Tuhan, segalanya akan berjalan dengan luar biasa baik. Kami akan berkemenangan sama Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.